Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Semoga anak-anak selalu sehat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar materi kelas 4, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan menyimak teks lisan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. 2. Dengan menyimak teks lisan, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Ketiga, dengan diskusi dan membaca, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Keempat, setelah diskusi dan membaca, siswa mampu mengomunikasikan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Kelima, dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. Keenam, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Anak-anak, Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan tradisional, permainan tradisional, lagu, tarian, serta yang lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Aku suka sekali makanan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit yang ada di daerahmu? Nah, apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negara kita? Anak-anak, tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Nah, berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Nah, silakan perhatikan. Sego jamblang, atau dalam bahasa Indonesia disebut nasi jamblang, adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang
berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nah, perhatikan bentuk makanannya seperti itu. Di situ ada tempe, ada nasi, sambal, dan seterusnya ya. Selanjutnya ada nasi pecel. Ya, nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Jadi nasi pecel ini merupakan makanan pagi ya, makanan kesukaan orang-orang Madiun di pagi hari. Itu ada toge, ada tempe gorengnya, ada daun-daunan ya, banyak sekali di situ. Ya, silakan amati seperti itu. Itu namanya nasi pecel. Selanjutnya ada lontong sayur. Ya, lontong sayur. Perhatikan. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat. Nah, lontong sayur merupakan menu sarapan favorit. Ya, ternyata lontong sayur itu merupakan menu sarapan favorit ya di pagi hari. Tapi ya tidak selalu pagi hari ya, makanya boleh siang, boleh malam. Nah, itu ya. Selanjutnya ada nasi kerawu. Nah, apa itu nasi kerawu? Nah, nasi kerawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Nah, hati-hati ya. Ya, itu merupakan nasi kerawu. Proteinnya berarti tinggi ya, karena banyak daging sapinya. Ya, itu adalah nasi kerawu. Selanjutnya ada nasi gudeg. Nah, nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg. Ya, sego gudeg ya. Nah, nasi gudeg merupakan makanan favorit di Yogyakarta. Ya, seperti itu ya. Kalau kalian pergi ke Yogyakarta, banyak sekali di kanan kiri jalan ada warung makan. Di situ banyak sekali dijual nasi gudeg. Nah, seperti itu ya. Itu ada telur, ada ayam, ada sayur gudeg. Itu dari nangka muda ya, nangka muda yang dimasak jadi sayur. Nah, itu. Nah, setelah kalian amati ya, ternyata banyak sekali makanan-makanan khas daerah yang ada di Indonesia ini. Nah, pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional tersebut? Ya, mungkin ada yang sudah, tapi ada yang belum juga mungkin ya. Nah, tapi kemungkinan besar ada yang sudah. Nah, apalagi yang kamu ingin ketahui tentang keberagaman makanan tradisional yang ada di Indonesia? Ada lagi? Nah, silakan boleh cari tahu yang lainnya, begitu ya. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak-teriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar agar orang-orang bisa mendengar. Nah, berkaitan dengan bunyi, ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Lalu, apa media penghantarnya? Nah, media penghantarnya untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat.
Nah, tahukah kamu sifat-sifat bunyi yang lain? Nah, untuk mengetahuinya, ayo kita lakukan percobaan berikut. Silakan anak-anak melakukan percobaan ini, ya. Coba perhatikan, di situ ada percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, tujuannya yaitu membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Itu tujuannya. Lalu alat dan bahan, apa alat yang dibutuhkan? Ya, bahan-bahan apa ya? Nah, di situ ada piring kaca, ada piring plastik, ada piring kaleng, ada gabus, lalu 2 tabung kertas. Jadi nanti ada 2 tabung kertas, beberapa buku nanti untuk dasarnya ya, dan arloji yang berdetak, artinya arloji yang masih bisa dipakai ya. Biasanya arloji yang jarum, bukan yang digital ya, yang jarum. Kalau yang jarum kan ada suara cek, cek, cek begitu. Lalu langkah kerja. Yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Ketiga, pegang arloji dan dekatkan di telingamu. Dengarkan baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Yang keempat, selanjutnya, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan dari jarum arloji? Nah, kalian perhatikan gambar. Kalian praktekkan dengan cara seperti itu ya. Itu ada jam, ada buku, ada tabung. Selanjutnya yang kelima. Minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detak jarum? Nah, silakan kalian praktekkan. Setelah kalian mempraktekkan, silakan kerjakan soal berikut. Jawablah pertanyaan berdasarkan percobaan yang kamu lakukan. 1. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi jika kamu meletakkan piring kaca di ujung tabung? Jelaskan. 2. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Nah, jelaskan. Sekarang tugas kedua. Tulislah laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang baru saja kamu lakukan. Kalian buat laporan dengan urutan. Yang pertama ada nama percobaan, namanya apa? Tujuan percobaan, kalian melakukan percobaan tujuannya apa? Alat dan bahan, jadi alat dan bahan ditulis ya. Langkah kerja, langkah kerjanya, lalu hasil percobaan, hasilnya bagaimana, dan kesimpulan.
Silakan dikerjakan. Jangan lupa laporan dikerjakan pada kertas folio. Nah, anak-anak, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.